Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hartia Reski dengan NIM 240201010137 dengan prodi PJJ S1 Manajemen Universitas Cyber Asia akan mempresentasikan terkait dengan poin-poin yang ada pada jurnal yang berjudul Information System for Supply Chain Management and Certainties, Risk and Cyber Security. Nah, di sini ada 5 poin. Yang pertama ada abstrak, latar belakang, variabel-variabel penelitian, hasil penelitian, dan terakhir ada kesimpulan. Masuk ke poin abstrak, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki status terkini dan arah masa depan penggunaan sistem informasi untuk manajemen rantai pasokan bagi perusahaan dengan produksi multikomponen. Makalah ini menyajikan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis proses rantai pasokan dan mengidentifikasi cara dengan dukungan informasinya. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai perusahaan, dapat disimpulkan bahwa untuk mengidentifikasi strategi dukungan informasi, rantai pasokan yang penting efektif. Perhatian harus difokuskan pada identifikasi dan pengelolaan sumber ketidakpastian, resiko, dan keamanan cyber. Untuk berhasil mengintegrasikan proses bisnis antara pemasok dan pelanggan, produsen harus memecahkan masalah keamanan informasi yang rumit. Hasil praktis utamanya adalah mengusulkan pendekatan baru untuk identifikasi dan prediksi utamanya, yakni resiko pasokan dalam kondisi ketidakpastian, mengusulkan solusi kompleks untuk mengamankan data dalam sistem informasi untuk manajemen rantai pasokan. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki status terkini dan arah masa depan penggunaan sistem informasi untuk manajemen rantai pasokan bagi perusahaan dengan produksi multikomponen. Adapun metodologinya, yakni pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis proses rantai pasokan dan mengidentifikasi cara-cara dukungan informasi. Poin pentingnya yang pertama, fokus utama dalam strategi dukungan informasi rantai pasokan adalah pada identifikasi dan pengelolaan sumber ketidakpastian, resiko, dan ancaman keamanan cyber. Yang kedua, perlu integrasi proses bisnis antara pemasok dan pelanggan dengan solusi keamanan informasi yang kompleks. Yang ketiga, penelitian ini mengusulkan pendekatan baru untuk identifikasi dan prediksi risiko pasokan dalam kondisi ketidakpastian. Dan yang terakhir, penelitian ini mengusulkan solusi kompleks untuk mengamankan data dalam sistem informasi manajemen rantai pasokan atau supply chain management, atau yang biasanya disebut dengan SCM. Adapun latar belakangnya, di sini ada definisi supply chain management atau SCM. Manajemen rantai pasokan adalah pengaturan, perencanaan, pengendalian, dan realisasi aliran produk mulai dari perancangan dan pembelian melalui produksi dan distribusi hingga konsumen akhir sesuai dengan persyaratan pasar untuk efektivitas biaya. Yang kedua, kompleksitas rantai pasokan modern. Rantai pasok masa kini merupakan jaringan global yang terdiri dari banyak pihak seperti pemasok, pabrik, gudang, distributor, dan pengecar. Nah, produksi ini berbasis multi-komponen menjadikan rantai pemasok semakin kompleks dan saling bergantung. Secara umum, peneliti mengidentifikasi 6 area utama yang menjadikan fokus manajemen rantai pemasok atau rantai pasokan, yakni produksi, persediaan, lokasi, inventaris gudang, transportasi, dan informasi.
Adapun peran penting sistem informasi, nah sistem informasi di sini berfungsi sebagai tulang punggung operasional SCM modern yang memungkinkan pelacakan arus barang dan informasi secara real time, pengelolaan data, inventaris, perencanaan kebutuhan material, serta analisis performa rantai pasokan. Di sini ada poin ketidakpastian dalam SCM. Ya, di sini SCM sangat dipengaruhi oleh ketidakpastian seperti perubahan permintaan konsumen secara tiba-tiba, gangguan pasokan karena keterlambatan pengiriman, hingga perubahan kebijakan perdagangan atau regulasi. Ancaman keamanan cyber dalam SCM, digitalisasi rantai pasokan membuat sistem rentan terhadap serangan cyber seperti peretasan sistem logistik, pencurian data pemasok, dan ransomware yang mengganggu operasi digital. Adapun variabel-variabel penelitian, di sini ada 4 poin. Yang pertama ketidakpastian, yang kedua ada resiko, yang ketiga keamanan cyber atau cyber security, yang keempat sistem informasi. Pada poin ketidakpastian, ketidakpastian ini dalam rantai pasokan merujuk pada kurangnya prediktabilitas terhadap kejadian-kejadian yang mempengaruhi arus barang, informasi, dan uang. Ketidakpasti, ketidakpastian bisa berasal dari perubahan permintaan pasar, fluktuasi bahan baku, hingga faktor eksternal dan lainnya. Adapun poin resiko, resiko dalam SCM adalah potensi kerugian yang muncul akibat ketidakpastian atau gangguan dalam sistem rantai pasokan. Jenis-jenis resiko yang umum diidentifikasi yakni resiko operasional, resiko eksternal, dan resiko logistik. Keamanan cyber security. Keamanan cyber adalah perlindungan sistem informasi SCM dari berbagai ancaman digital seperti hacking ke sistem logistik atau basis data pelanggan, serangan malware, dan ransomware, pencurian data, rantai pasokan, dan ancaman dari dalam. Dan terakhir, sistem informasi. Nah, di sini sistem informasi bukan variabel independen utama, namun bertindak sebagai alat yang menghubungkan dan mengelola ketiga variabel utama. Adapun hasil penelitiannya, di sini ada 3 poin. Yang pertama, analisis rantai pasokan, pendekatan baru untuk prediksi risiko dalam ketidakpastian, dan solusi kompleks untuk keamanan data SCM. Dalam analisis rantai pasokan, penelitian menemukan bahwa efektivitas sistem informasi sangat ditentukan oleh kemampuannya mendeteksi dan merespons sumber ketidakpastian dan risiko. Dalam konteks produksi multikomponen, sistem informasi harus mampu mengintegrasikan berbagai sumber informasi seperti vendor, logistik, manufaktur untuk menghindari keterlambatan, kekurangan bahan, dan kerugian lainnya. Pendekatan baru untuk prediksi risiko dalam ketidakpastian, penelitian ini mengusulkan pendekatan prediktif berbasis data real time untuk menghadapi risiko yang muncul akibat ketidakpastian. Contoh pendekatannya termasuk permodelan skenario dengan bantuan AI dan machine learning dan prediksi gangguan supply berdasarkan data historis. Tujuannya membantu perusahaan mengantisipasi risiko lebih awal dan mengurangi reaksi lambat terhadap masalah seperti kekosongan stok, kenaikan harga mendadak, atau gangguan logistik. Dan poin terakhir terkait dengan solusi kompleks untuk keamanan SCM. SCM modern sangat bergantung pada integrasi digital antar sistem yang rentan terhadap serangan cyber. Penelitian ini menekankan perlunya pendekatan keamanan berlapis, termasuk enkripsi data end-to-end, autentika ganda atau multi-factor authentication,
pemantauan lalu lintas data secara real time dan pengujian keamanan sistem. Tujuannya melindungi data sensitif seperti kontrak, harga, dan jadwal pengiriman, serta menjaga kepercayaan antara mitra dalam rantai pasokan digital. Adapun kesimpulannya, yang pertama, pentingnya analisis real-time dalam SCM. Yang kedua, kebutuhan akan segmentasi jaringan dan kontrol akses. Yang ketiga, inventaris perangkat dan sistem secara otomatis. Dan terakhir, sistem informasi harus meningkatkan ketangguhan dan daya tahan supply chain. Yang pertama, pentingnya analisis real-time dalam SCM. Dalam era digital, proses supply chain bergerak sangat cepat untuk dan kompleks. Perubahan kondisi pasar, cuaca, geopolitik, atau bahkan krisis kesehatan global bisa langsung mempengaruhi ketersediaan dan distribusi barang. Oleh karena itu, sistem informasi harus mampu melakukan pemantauan dan analisis secara real time untuk mendeteksi perubahan atau gangguan sejak dini. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan cepat dan adaptif. Yang kedua, perusahaan perlu melakukan segmentasi jaringan, yaitu membagi jaringan menjadi beberapa bagian untuk membatasi akses internal. Selain itu, pengendalian akses berbasis peran, role-based access control, juga penting agar hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses data tertentu, terutama data sensitif. Yang ketiga, banyak perusahaan yang tidak menyadari semua perangkat yang terhubung ke jaringan mereka, terutama jika dilakukan secara manual. Oleh karena itu, diperlukan inventaris otomatis dan terjadwal untuk memastikan semua perangkat terpantau dan aman. Yang keempat, sistem informasi harus meningkatkan ketangguhan dan daya tahan supply chain. Tujuan akhir dari implementasi sistem dalam SCM ini bukan hanya efisiensi operasional, tetapi juga membangun supply chain yang tahan terhadap gangguan dan krisis. Sistem informasi yang terintegrasi, aman, dan adaptif akan membantu organisasi merespon permintaan pasar secara fleksibel, menjaga stabilitas, dan memperkuat koordinasi antar mitra bisnis secara real time. Baik, cukup sekian presentasi saya. Semoga video ini memberikan manfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.